Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Wahdini Widinurjana, NIM 1121123, Prodi Akuntansi 2021 STIE Bank BPT Jateng. Pada video kali ini, saya akan memenuhi ujian tengah semester genap aplikasi komputer statistik kelas 03. Sebelum ke soalnya, saya akan mereview materi dari materi pertama hingga materi terakhir sebelum UTS. Sebelumnya, kalian bisa mencari blog saya dengan mengetikkan wahdini.1121123.blogspot.com. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu ada penginputan data ke aplikasi SPSS. Nah, pada modul 1 ini kita akan mempelajari tentang yang pertama itu data, yang kedua itu memasukkan data dengan SPSS, dan yang ketiga itu menyimpan data. Kemudian di sini ada materi pengolahan data dan penyajian data dengan SPSS. Nah, di sini kita bisa mengetahui tujuan dari pengolahan data itu apa, kemudian metode pengolahan data itu dibedakan menjadi dua, itu ada pengolahan data secara manual dan pengolahan data secara elektronik. Dan kita juga bisa mengetahui tabel dan grafik-grafiknya seperti tabel frekuensi, tabel klasifikasi, tabel kontingensi, tabel korelasi, dan grafik histogram, pi, dan poligon. Masih sama, yaitu pengolahan data dan penyajian data dengan SPSS. Nah, di sini kita akan mempelajari yang pertama itu mengolah data atau menghitung berbagai ukuran, dan yang kedua itu menyajikan data dalam bentuk diagram. Kemudian uji parametrik menggunakan aplikasi SPSS. Nah, pada modul ini kita akan dihadapkan pada uji-uji hipotesis, di mana uji hipotesis ini dilakukan karena seringkali persoalan-persoalan itu dihadapkan untuk mengambil keputusan atau kesimpulan mengenai suatu sifat populasi yang sedang diamati berdasarkan keterangan sampel yang telah diambil. Kemudian di sini ada uji beda rata, yaitu pada data independen. Nah, pada uji beda rata ini menguji apakah rata populasi dua kelompok itu mu1 sama dengan mu2 adalah tidak sama dengan, lebih dari, atau kurang dari. Kemudian di sini ada uji beda dua rata, yaitu datanya berpasangan. Nah, untuk data sampel berpasangan dalam pengujian hipotesa itu harus dicek dulu apakah kedua sampelnya itu mempunyai hubungan atau korelasi. Jika uji bedamian itu bisa digunakan apabila keduanya itu berkorelasi. Maka proses ujinya itu melalui dua tahap, yaitu uji korelasi dan uji beda rata. Nah, itu tadi sedikit review materi dari materi awal sampai materi sebelum UTS. Selanjutnya kita akan ke soal UTS-nya. Seorang dosen akan menguji perbedaan rata-rata nilai ujian mata kuliah bisnis dan applikom. 1. Data yang diambil untuk pengujian tersebut adalah 35 mahasiswa dan tingkat signifikasinya atau alfa yang digunakan sebesar 5%.
Hasil pengumpulan diambil dalam file prestasi uji beda bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan H0 versus H1, di mana H0 itu rata nilai statistik dan nilai komunikasi data adalah sama. Kemudian H1-nya itu rata nilai statistik dan nilai komunikasi data adalah tidak sama. Kemudian yang kedua, tetapkan taraf signifikasi atau alfanya itu 0,05 atau 5%. Kemudian yang ketiga, pilih statistik uji yang cocok atau kriteria pengujiannya itu uji T dikarenakan sampelnya itu 35 dan untuk hasil SPSS jika signya itu kurang dari alfa maka H0 ditolak. Kemudian yang keempat, hitung statistik uji dilakukan pengujian dengan SPSS dengan uji T atau Paired Sample T-Test. Oke, langsung saja kita ke aplikasi SPSS-nya. Pada variabel view, variabelnya terdiri dari 3, NM untuk nama mahasiswa, kemudian NB untuk nilai bisnis, dan NA untuk nilai applikom. Di sini sudah terlihat ya teman-teman variabel view-nya. Kemudian lanjut ke data view. Di sini sudah ada 35 data yang terdata dalam soal tadi. Oke, langsung saja kita klik Analyze. Selanjutnya Compare Means. Ini kita pilih yang Paired Sample T-Test. Nah, di sini nilai bisnis kita klik panah. Kemudian kita klik nilai applikom, lalu klik panah. Setelah itu klik option. Nah, pada confidence interval percentage ini 95%, kemudian missing values-nya itu exclude case analyze be analysis. Lalu klik continue, lalu oke. Nah, di sini sudah ada outputnya. Jadi uji hubungan atau korelasinya H0 RK-nya itu 0,168 atau tidak ada korelasi. Kemudian H1-nya itu 0,168 atau ada korelasi. Terlihat bahwa signifikasinya itu 0,168 berarti ada korelasi antara nilai bisnis dan applikom sehingga bisa dilanjut ke uji beda rata. Sedangkan untuk uji beda ratanya diperoleh nilai uji T-nya itu 0,223 dengan nilai signya itu 0,168. Dengan ini H0 diterima karena signya itu lebih dari 0,05. Mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.